Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadila Nurjana dengan NIM PM 2221513. Saya mahasiswi pendidik matematika di Universitas Siliwangi. Ini saya akan membahas soal HOTS tentang kebunku. Di sini kita akan belajar materi tentang bangun datar. Oke, sebelum kita masuk ke soal HOTS-nya ya, kita harus mengetahui nih apa itu bangun datar. Nah, bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi dan volume. Nah, macam-macam bangun datar itu ada persegi panjang, jejar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan segitiga. Pokoknya semua bentuk yang tidak memiliki tinggi atau volume ya. Jadi itu namanya bangun datar. Mau segi 5, mau segi n itu kalau selama tidak memiliki tinggi atau volume itu namanya bangun datar juga. Nah, sederhananya bangun datar adalah bangun yang hanya mempunyai luas tetapi tidak mempunyai ruang atau isi karena tidak memiliki tinggi itu tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Saya akan bacakan contoh soalnya, yaitu Pak Harun memiliki kebun kosong. Kebun tersebut berencana untuk ditanami sayuran. Kebun tersebut berbentuk trapesium sama kaki dengan ukuran panjang sejajar yang terpendeknya itu adalah 10 meter dan sisi terpanjangnya dari yang sisi sejajar tersebut adalah 2 kali panjang sisi terpendeknya dan lebarnya merupakan setengah dari panjang sisi terpendek. Kemudian Pak Harun ingin kebun tersebut menghasilkan berbagai jenis sayuran. Tapi karena Pak Harun memiliki nilai kerapihan tingkat tinggi, Pak Harun ingin kebun tersebut ditanami sayuran dengan luas tanah yang sama bentuk dan sama besar. Jadi bentuknya sama dan luasnya juga sama, maksud dari soalnya. Sehingga kita akan menentukan yang pertama, berapa luas kebun tersebut, dan kedua, apakah bisa Pak Harun menanam sayuran dengan apa yang diinginkannya, yang dimana yang diinginkan itu ditanami oleh sayuran dengan luas tanah yang sama ukurannya dan sama besarnya. Jika bisa, berapa luas tanah yang akan ditanami masing-masing sayuran? Jadi kalau misalnya bisa memenuhi keinginan dari Pak Harun, berapa nih luas satu tanah yang akan ditanami oleh satu jenis sayuran. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama kita menulis dulu diketahuinya itu ada panjang sisi sejajar terpendek itu kita misalkan A yaitu 10 meter dan panjang sisi sejajar terpanjang itu kita misalkan B yang dimana nilai B itu adalah 2 kali panjang sisi terpendek di 2A sama 2 dikali yaitu 20 meter. Dan juga lebar atau tinggi ya dalam bangun trapesium sama kaki itu diketahui di soal itu merupakan setengahnya dari panjang sisi sejajar yang terpendek, sehingga lebar atau tinggi itu A dibagi 2 sehingga tinggi atau lebar dari kebun bangun datar trapesium sama kaki dari kebunnya Pak Harun itu adalah 5 meter. Nah, ditulis juga ditanyakannya yang pertama luas kebun dan yang kedua bagaimana dengan rencana menanam sayur Pak Harun, apakah akan terlaksana? Jika iya, berapa masing-masing luas dari kebun yang akan ditanami oleh satu jenis sayuran. Nah, yang pertama kita lihat di sana ada luas trapesium sama kaki. Di sini saya menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama itu menggunakan rumus umum yang adik-adik sering dapatkan di kelas, yaitu setengah dikali A tambah B dikali tinggi, yang dimana A-nya itu adalah 10, B-nya itu adalah 20, dan tingginya adalah 5. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung, yaitu 10 ditambah 20 dulu ya. Nah, 10 ditambah 20 itu adalah 30, kemudian 30 dikali 5 itu adalah 150. Kemudian 150 kita kalikan dengan 2 yang dimana hasilnya adalah 75 meter persegi. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga menggunakan pendekatan yang lain, yang dimana pendekatan yang ini berfungsi atau berguna saat adik-adik tiba-tiba lupa gitu dengan rumus umum trapesium sama kaki. Nah, di sini kita membaginya menjadi 3 buah bangun datar. Yang pertama ada sisi kiri, yaitu ada segitiga ADE, dan sisi kanan ada segitiga BCF.
Nah, jadi kita lihat ya dari bentuknya itu berarti ada 2 segitiga dan 1 luas persegi panjang. Sehingga luas trapesium dari kebunnya Pak Harun itu bisa kita jabarkan dengan 2 kali luas segitiga ditambah luas persegi panjang. 2 luas segitiga. Nah, luas segitiga itu apa, teman-teman? Nah, luas segitiga itu adalah setengah dari alas kali tinggi, dimana di sana alasnya adalah A kali E. Itu adalah 20 dikurangi 10, itu kan 10 ya, dibagi 2 karena sisinya ada kanan dan kiri. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5, sehingga AE maupun BF itu ada masing-masing 5 meter. Nah, untuk tingginya kita masih menggunakan tinggi yang umum, yaitu ada 5 meter, sehingga luas segitiga itu setengah dikali 5 dikali 5 dan dikali 2. 2 itu maksudnya luas dari 2 segitiga ya. Berarti jawabannya adalah 25, dan luas persegi panjangnya berarti kita panjangnya itu 10 meter ya kan. Kemudian lebar tingginya itu adalah 5 meter, sehingga luas persegi panjang itu adalah 50 meter persegi, sehingga 2 kali luas segitiga ditambah luas persegi panjang itu adalah 75 meter persegi. Di sana mohon maaf ya teman-teman, untuk gambarnya masih menggunakan sentimeter, itu harusnya udah meter. Itu kita harus menggunakannya meter karena kan di sini satuannya meter ya. Itu mohon maaf. Jadi untuk kedua rumus itu sama aja ya, menghasilkan kesimpulan bahwa luas kebun Pak Haris itu totalnya itu 75 meter persegi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan rencana menanam sayur Pak Harun? Apakah akan terlaksana jika menginginkan bangun yang sama bentuk dan sama ukuran? Nah, di sana kita lihat ada trapesium sama kaki yang telah saya beda-bedakan ukurannya. Nah, di sana mengapa saya menggambar seperti itu? Karena di sini kan kita sudah tahu ya, di mana panjang sisi terpendek, panjang sisi terpanjang, dan tingginya itu semuanya kelipatan 5. Jadi kita bisa membentuk kebun Pak Haris yang berbentuk trapesium sama kaki ini menjadi 6 buah segitiga siku-siku, yang dimana alas dan tingginya itu sama-sama 5. Tidak merubah soal kan, tetapi kita bisa membaginya menjadi 6 buah segitiga siku-siku yang sama besar dan sama ukurannya. Nah, sehingga luas masing-masing lahan yang akan ditanami sayuran tersebut adalah berarti kita hanya menghitung satu saja nih, karena kan masing-masingnya udah pasti itu akan sama gitu. Nah, segitiga siku-siku itu rumusnya kan setengah dikali alas kali tinggi, sama aja kayak rumus segitiga lainnya. Itu setengah, alasnya 5 meter, tingginya 5 meter. Jadi hasilnya adalah 12,5 meter persegi gitu. Jadi untuk satu warna nih kayak pink, kuning, hijau, orange, biru tua, biru muda itu masih itu 12,5 meter. Nah, 12,5 itu apabila dikalikan 6, kan ada 6 segitiga ya, itu hasilnya adalah 72, yang dimana 72 itu adalah total luas kebun dari Pak Harun. Jadi kesimpulannya adalah keinginan Pak Harun terlaksana dengan masing-masing lahan untuk ditanami sayuran itu berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 5 meter dan tinggi atau lebarnya itu 5 meter, sehingga masing-masing luas dari satu lahan yang akan ditanam satu jenis sayuran itu besarnya adalah 12,5 meter persegi. Mohon maaf juga ya teman-teman, itu gambarnya masih berbentuk sentimeter, harusnya meter. Oke, cukup sekian pembahasan dari kakak mengenai bangun datar yang kita olah dari soal atau persoalan yang dihadapi oleh Pak Harun terhadap kebunnya yang berbentuk persegi, mohon maaf, yang berbentuk trapesium sama kaki. Oke, cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.